Yo cuy, kembali lagi bersama gua. Setelah seminggu lamanya kan gue tuh kagak ngebahas perjuangan cinta mendapatkan hati 4 ibu teman kecilku. Dan ya setelah di part ketiga kemarin kita itu udah melihat si Seras mendapatkan si Sayo sebagai istri ketiga. Jadi sekarang cumalah tersisa si Misaki aja cuy. Jadi ya tanpa basa-basi buat kalian yang kepo gitu cuy sama judul manganya. Jadi manga ini berjudul Yusani Zanbu Upawarete Orewa Yusa no Hahaoya to Partio Kumimasta. Dan seperti biasa sebelum lanjut ke part 4 kali ini, jangan lupa gitu cuy buat ngedukung channel ini. Dan langsung aja kita kasihin ke pembahasan alur cerita manganya. Jadi melanjutkan part sebelumnya, setelah permasalahan dengan si Sayo itu udah selesai, si Seras itu mutusin gitu cuy buat langsung ketemu sama suaminya si Misaki. Nah di sini saat si Seras tuh bertemu dengan suaminya si Misaki itu sangat menyambut kedatangan si Seras. Bahkan dia itu mengajak si Seras gitu cuy buat minum amer mahal bersama. Sembari ya di sini pasti tawarin amer ya kan, si Seras itu bercerita kalau suaminya si Misaki itu adalah orang yang sangat tertarik banget dengan ilmu pengetahuan. Dan dia itu juga sangat tertarik banget dengan hal-hal yang berbau barang mewah. Ya di sini si Seras bilang cuy kalau dulu pas masih kecil dialah orang yang mengajari si Seras membaca dan menulis. Meskipun ya si Seras itu merupakan orang yang udah reinkarnasi dan punya pengetahuan dari dunia sebelumnya. Ya di sini pas si Seras dan suaminya Misaki itu bercerita cuy, suaminya si Misaki bilang kalau dirinya tuh sangat tidak pantas buat menjadi seorang suami dan orang tua. Bahkan dia itu sangat membenci gitu cuy buat merawat anaknya sendiri. Ya di sini pas dah bercerita kayak tadi ya kan, suaminya si Misaki itu langsung bilang gitu cuy kalau tujuan kedatangan si Seras jika datang kemari itu untuk mengambil si Misaki, maka ambillah dan dia itu akan menjadi milikmu. Ya sontak di sini ya kan suaminya si Misaki bilang gitu cuy kalau ya sekarang dirinya tuh udah enggak mencintai si Misaki lagi, meskipun dulu dia itu ada perasaan cinta sama dia. Dan di sini ya suaminya si Misaki bilang gitu cuy kalau dirinya tuh tahu tentang perasaan sukanya si Seras kepada si Misaki. Apalagi ya di sini menurutnya agak aneh gitu cuy jika si Seras itu menyukai si Misaki, karena ya mungkin aja si Seras itu merindukan sosok ibu yang perhatian. Meskipun ya di sini suaminya si Misaki bilang kalau ya mungkin aja si Seras itu adalah orang aneh gara-gara ya suka sama nenek-nenek gitu cuy. Ya sontak di sini gitu cuy, gara-gara si Misaki itu udah menjadi milik si Seras sepenuhnya, suaminya si Misaki itu langsung bilang kalau ya setelah kepergian si Misaki, dirinya itu bakalan membeli budak tingkat atas yang sehobi sama dirinya. Ya sontak gara-gara hal ini ya kan, itu malah ngebikin si Misaki marah gitu cuy dan pengen ngegampar suaminya di tempat. Namun ya pada akhirnya si Seras tuh langsung ngebawa pergi si Misaki keluar dari rumah mantan suaminya. Nah di sini gitu cuy, saat si Misaki sama si Seras itu lagi berjalan pulang, mereka tanpa sadar melewati sebuah gereja. Dan si Misaki bilang kalau dirinya tuh sangat mendambakan sebuah pernikahan di gereja, karena ya dulu suaminya itu kayak enggan gitu cuy melakukan hal ini. Dan juga ya dulu si Misaki itu juga bilang kalau dirinya tuh malah lebih terpikat sama otot daripada sebuah gaun. Ya sontak gara-gara hal ini ya kan, itu ngebikin si Misaki malah berpikir terbalik gitu cuy. Dan dia di situ pada saat itu juga dia malah mikirin ototnya dia yang udah kendur, dan malah di sini dirinya meminta izin ke Seras buat pergi latihan gitu. Anjir lah kata gue, dia kagak jadi ngewe anjir. Nah di sini gitu cuy, saat si Misaki itu udah bertemu ya kan sama para MILF yang lain, si Misaki itu langsung ngebawa pedang lamanya dan ngajak mereka semua buat berlatih mengalahkan sebuah golem di pegunungan. Namun sepertinya itu cuy, karena si Misaki itu nggak pernah berlatih, jadi dia tuh cukup kewalahan sampai dirinya itu juga dibantu sama si Haruka buat ngalahin golem tersebut. Ya di sini sebenarnya itu cuy alasan kenapa si Misaki itu sangat pengen banget berlatih, itu dikarenakan dirinya nggak mau jadi bebannya si Seras saat mereka itu bakalan berpetualang nanti. Nah, di lain sisi cuy, kita di sini diliatin sama si Seras yang ternyata itu lagi memesan sebuah gaun pengantin khusus untuk si Misaki. Sembari di sini dirinya itu langsung bergegas gitu cuy menemui si Misaki buat ngasihin gaun tersebut. Dan di sini ya si Seras tuh sedikit menerka-nerka gitu cuy kalau ya mungkin aja si Misaki sama si Izuko itu berasal dari keturunan orang-orang Jepang, mengingat nama mereka yang terlalu kejepangan banget.
Namun ya di sini Ceres tuh sedikit membandingkan gitu cuy, sifat antara si Misaki dan si Mizuko. Kalau ya si Mizuko mungkin dia bisa memberikan heal untuk orang yang terluka atau kelelahan, namun menurutnya si Misaki adalah orang yang mungkin bakalan menjadi orang yang selalu memberikan perhatian dan akan selalu khawatir kepada dirinya. Makanya Ceres itu di sini berjuang banget gitu cuy buat ngebikin si Misaki itu menjadi dirinya sendiri. Nah, di sini cuy, pas sudah bertemu sama si Misaki, di sini si Ceres itu langsung menyuruh si Misaki agar dirinya itu mampir ke gereja saat malam hari itu udah tiba. Dan di sini pas betapa terkejutnya si Misaki saat dirinya itu udah mampir ke gereja, dirinya itu menemukan sebuah gaun yang udah dipersiapkan sama si Ceres. Sampai gara-gara hal ini itu gak bikin si Misaki tersipu malu seketika cuy. Dan di sini pas si Misaki itu udah memakai gaunnya, si Misaki mengucapkan terima kasih kepada si Ceres. Dan di sini si Ceres yang udah melihat kecantikan dari Misaki, dirinya bilang kalau ya si Misaki itu sangat cantik dan dia itu suka melihat senyuman dari raut wajahnya si Misaki. Dan di sini ya tanpa basa-basi si Ceres itu langsung menundukkan badannya dan bilang, maukah kamu menikah denganku? Namun di sini sayang banget gitu cuy, pas si Misaki itu udah bilang ya kan kalau dirinya itu mau menikah sama si Ceres itu malah kelayangan gitu cuy, gara-gara dirinya itu kehabisan mana sampai ngebikin si Ceres itu pingsan seketika. Ya di sini pas si Ceres itu pada akhirnya terbangun ya kan dari pingsannya, si Misaki bilang kepada si Ceres gitu cuy, kalau si Ceres itu udah berjuang terlalu keras untuk dirinya. Dan menurut si Misaki dirinya bahagia akan hal ini. Cuman ya di sini gitu cuy, sifat kecabulannya Ceres itu tiba-tiba muncul anjir. Pas dirinya itu berbaring ya kan di pangkuannya si Misaki, si Ceres itu ngeliatin opai gedenya si Misaki. Sampai ya gara-gara hal ini ya kan itu malah memancing perhatiannya si Misaki dengan bilang gitu cuy, apakah si Ceres itu mau memegang opainya? Karena ya dulu pas masih kecil kelakuannya Ceres itu sering banget gitu sih memandang dirinya dengan tatapan cabul. Ya sontak gara-gara hal ini ya kan itu ngebikin si Misaki langsung ngebuka gaunnya sembari nyuruh si Ceres buat memegang opainya dari belakang. Karena hal ini itu cukup memalukan baginya. Sampai yang ngebikin libidonya si Misaki itu naik dan berakhir mengajak si Ceres buat main di gereja. Buset dah, di sini mereka tuh kagak takut dosa anjir. Ya di sini gitu cuy. Sebenarnya waktu gua ngelihat ya kan kegiatan skidinya si Ceres sama si Misaki, gue tuh sebenarnya kagak tertarik banget sama si Misaki gitu cuy. Tapi kalau semua lihat bodinya si Misaki sih fix bodinya si Misaki itu lebih utama daripada yang lain anjir. Sumpah kata gue sih mantap banget anjir. Cuman ya kalau semua dinilai dari cakepan siapa, ya gue tetap bilang lebih cakep si Sayo anjir. Sekalipun ya si Haruka itu lebih muda kelihatannya daripada si Sayo. Kalau si Zuko, kata gue sih B aja anjir si Zuko itu sih. Ya balik lagi gitu cuy, saat mereka itu pada akhirnya udah melakukan skidi bersama ya kan, si Misaki bilang kalau dirinya tuh menginginkan sesuatu kepada si Ceres, yaitu dirinya pengen pedang dan baju zirah untuk dirinya. Karena menurut si Misaki mereka itu akan pergi berpetualang bersama. Makanya si Misaki bilang jika kalau waktunya itu udah tiba, dirinya itu pengen jadi kesatria yang melindungi Ceres dan orang-orang yang disayanginya. Nah, pas mereka itu udah mutusin balik dan bertemu sama para MILF yang lain cuy. Di sini si Zuko itu punya rencana gitu cuy, kalau mereka itu bakalan balas dendam sama para mantan suaminya. Ya di sini mereka semua bilang gitu cuy, kalau ya mantan suaminya itu adalah sampah yang gak patut banget untuk dibela. Dan gara-gara hal ini itu malah ngebikin Ceres itu bisa mencium gitu cuy hawa membunuh dari mereka semua. Meskipun ya di sini Ceres tuh sebenarnya kagak mau gitu cuy ngelakuin pembalasan dendam, karena ya dirinya itu punya kenangan masa lalu yang baik sama para mantan suaminya para MILF. Namun ya para MILF di sini itu berusaha gitu cuy buat menyadarkan Ceres atas perlakuan yang dilakuin sama para mantan suaminya kepada mereka semua. Cuman ya di sini Ceres tuh balik tanya gitu cuy, kalau ya dirinya tuh sebenarnya cuman pengen hidup bahagia bersama mereka aja. Karena ya menurut Ceres hal yang paling penting itu adalah kebahagiaan dirinya dengan para MILF yang lain. Sampai ya gara-gara ucapan dari Ceres ini itu ngebikin para MILF terharu itu cuy, karena rasa cinta Ceres kepada mereka. Bahkan ya Ceres tuh bilang gitu cuy, kalau dirinya itu enggak meminta hal lain selain kebahagiaan bisa bersama sama mereka.
Cuman ya ibaratnya di atas perasaan cinta masih ada dendam. Pada akhirnya Ceres itu nggak bisa itu cuy menahan hasrat para MILF buat ngebalasin dendam mereka. Nah, singkat cerita cuy, demi ngebalasin dendamnya para MILF, si Ceres itu langsung pergi ke penguasa di daerah tersebut buat menukarkan sisik naga yang dia punya buat ditukar sama mantan suaminya si Shizuko, dan langsung ngebawa mantan suaminya si Shizuko itu ke depannya si Shizuko. Dan beneran aja cuy, betapa marahnya si Shizuko ngelihat mantan suaminya itu udah di depan matanya, dan pada akhirnya mantan suaminya itu langsung diajar di tempat gitu cuy sama si Shizuko, ditambah sama full squad dari haremnya si Ceres. Ya sumpah di sini gue ngakak banget anjir. Ya di sini ya saat Ceres tuh lagi ngehalu ya kan dirinya, di sini malah dikejutin gitu cuy sama suara minta tolong. Dan betapa terkejutnya dia karena ya dia itu ngeliat mantan suami si Shizuko babak belur di tempat gitu cuy, dihajar sama para MILF lainnya. Nah, di sini cuy sedang ngebalasin dendamnya ke Zector, mantan suaminya Shizuko. Di sini si Ceres itu minta izin gitu cuy agar dirinya itu pergi ke kota buat merencanakan pembalasan terbaik untuk para mantan suaminya haremnya si Ceres. Ya, di sini betapa terkejutnya gitu cuy setelah Ceres tuh balik ya kan, dirinya itu malah ngebawa pedagang budak dan malah ngebeliin budak untuk para duda pedo yang haus banget akan betina di bawah umur. Ya, gue di sini kagak expect anjir. Bahkan ya si kepala desa yang udah tua kayak gini pun itu juga dibeliin gitu sama si Ceres. Mana F lagi anjir. Ya di sini sih bilangnya buat ngebantu obligasi dari kepala desa. Gua karena ada lupa gitu. Ini sih buat ngebantu si kepala desa lah, dan juga mempersulit si Zack buat mengurus dokumen di desa tersebut gitu cuy. Ya di sini ya ngelihat hal ini ya kan, itu ngebikin si Shizuko rada jengkel gitu cuy sama tindakan yang dilakuin sama si Ceres. Namun Ceres itu menceritakan kalau ya budak-budak yang dia pilih itu sangat spesial banget gitu cuy. Apa ya ngebikin para duda itu bakalan ogah banget buat selingkuh. Mulai dari mantan suami Shizuko yang ngedapetin budak beastman yang setia sama suaminya dan bakalan ngebunuh suaminya jika selingkuh. Terus ya mantan suaminya si Haruka yang ngedapetin budak spek sama seperti Haruka, karena ya di sini pikirannya si Ceres ya kan kalau seumpama kakaknya sendiri tuh cuman butuh seseorang yang bisa ngebantuin dirinya di dapur. Terus mantan suaminya si Sayo yang ngedapetin istri seorang mantan prajurit yang cuman doyan gelut sama ewe doang. Sampai ya mantan suaminya si Misaki yang ngedapetin budak seorang mantan bangsawan yang harapannya Ceres dengan pengetahuan dari budak ini ya kan, itu malah ngebikin mantan suaminya si Misaki itu tunduk sama dia. Dan gak cuma itu aja, budak yang satu ini itu juga haus pengen ngebunuh seseorang gitu cuy. Ya di sini ya setelah udah dijelasin ya kan sama Ceres, para MILF di sini tuh sedikit memahami gitu cuy. Dan gak cuma itu aja, mereka itu sadar gitu kalau ya para budak yang dipilih sama si Ceres itu wajahnya mirip banget sama anak-anaknya mereka. Sehingga ya di sini sebenarnya tujuan Ceres dirinya tuh juga pengen membalas dendam gitu cuy, dengan ngebikin para anak-anak mereka itu gak punya tempat kembali karena ngelihat bapaknya itu lagi ngewe sama orang lain yang perawakannya itu sama persis dengan mereka. Dan ya setelah berhasil menyusun rencana balas dendamnya cuy, di sini pada akhirnya si Ceres dan para haremnya itu mutusin buat meninggalkan desa. Sembari ya mereka semua itu kayak aduh, gue kagak kuat nahan ketawa aja. Sembari ya di sini ya kan mereka semua itu kayak mikir gitu cuy tentang siapa yang akan tidur di sampingnya si Ceres. Ya di sini ada beberapa gambar yang kagak bisa gue tampilin, atau mungkin nanti gue tampilin tapi gue bakalan edit pakai AI karena sungguh vulgar banget dan gue kagak pengen nampilin hal itu. Tapi sumpah gara-gara hal ini kan gue tuh kayak pengen banget aja di posisinya si Ceres aja. Sumpah. Bahkan ya di sini ya kan gilanya saat mereka tuh bercerita kayak gitu ya kan, itu kayak gue kayak merasa kalau semua ya para MILF ya si Ceres itu kayak bias banget gitu cuy, pengen diskiri sama si Ceres. Ya cuman hal ini mungkin bakalan gue bahas di next part ya kan. Karena dia udah panjang banget kayaknya sih. So ya mungkin gimana menurut kalian buat cerita kali ini? Apakah kita itu bakalan lanjut atau kita sudahi saja sampai di sini? Karena perjalanan kita itu udah berhasil mendapatkan 4 MILF. Ya kalau pengen lanjut seperti biasa jangan lupa buat ngedukung channel ini. Dan mungkin sekian dulu buat konten kali ini, dan gue di sini undur diri. See you next time, sampai jumpa lagi cuy.